Halo semuanya, welcome to our first episode of Deja Vu Podcast. Dan kali ini gue akan mengundang bintang tamu. Jadi dia salah satu sahabat gue banget. Dan ada cerita lucu gimana gue kenal sama dia. Jadi nanti aja lah gue bahasnya sama dia. Jadi dia seorang Miss Indonesia 2019 and also Miss World. Dia dari Miss Indonesia ke Miss World. I'm so proud of her. And please welcome Princess Megonondo. Princess Megonondo, everybody. Woo, gila loh. Akhirnya kita satu frame ya. Akhirnya ya. Kita gak virtual. Bener banget. Karena lucu banget. Jadi pertama kali gue kenal Princess itu karena sosial media, TikTok. Iya kan? Tapi memang teman gue itu teman lo juga. Bener. Gitu kan. Terus ya udah waktu itu gue sempet live sama teman gue Jenny dan Shania, shout out. Terus gue live, muncullah dia. Account dia kan verified ya. Jadi gue bisa tuh ngeliat lah, ada yang verified siapa nih, Princess Megonondo. Namanya familiar dan memang lu tuh familiar banget gitu. Masa sih? Pers doang sih gue. Terus ya udah makasih. udah nih, gue kenal dan akhirnya gue follow TikToknya dia. Lu muncul di FYP gue, cuma bersama pria yang lalu ya pada saat itu. Sempet viral ya di TikTok ya. Sempet banget muncul di FYP gue. Terus gue ngeliat, wih siapa nih, lucu banget, couple siapa nih gitu. Dan ternyata endingnya ya seperti itu. Oke. Princess, Ces, lo lagi sibuk apa sih, Ces? Gue lagi sibuk kuliah nih. Gue lagi sibuk kuliah, terus gue lagi sibuk ngurusin bisnis gue nih, KitCare. Oh iya bener, tuh guys, buat kalian yang punya kucing tuh ke KitCare. Benar, terus I make content now. Sekarang gue jadi digital content creator. Dan semenjak gue berteman dengan Alvin Lapian, gue gak boleh nyebutin kata insecure. No. Gak boleh, jadi sekarang TikTok gue rame, Instagram gue rame, gara-gara Alvin. Gak gara-gara gue juga sih, karena lo mendorong gue. Iya, gue support aja. Karena menurut gue teman-teman gue itu punya potensi yang bisa disalurkan gitu. Ngerti nggak? Sama kayak Disha. Awas ya. Iya, di situ orangnya ada di situ orangnya. Iya. Tapi bagus loh. Maksudnya gue suka banget ngeliat TikTok lo tuh bener-bener aktif sekarang ya. Iya, aktif banget. Iya, tapi nggak ada cowok gitu. Enggak, single. Tapi soalnya gue lihat di TikToknya kan lagi rame banget tuh guys. Terus yang kayak netizennya tuh rame banget tuh kayak, ada siapa sih? Ada siapa sih? Nggak ada adik gue. Ada adik lo, gue tapi ada cowok lain soalnya. Siapa itu? Dan gue belum kenal ya. Gue belum kenal sama si cowok itu ya. Ya, mama papa kalau bisa denger gitu kan. Gak. Kan takutnya gak boleh pacaran dulu kan gue. Oh iya bener. Lo sama yang sebelumnya? Enggak. Yang sebelumnya pacaran nggak? Enggak. Makasih. Enggak ya. Oke. Oh, lambaikan tangan, nyerah Anda. Oke. Nah, gue sebenarnya pengen membahas ini sih, karena gue berteman sama lo bisa dibilang dalam waktu yang singkat lah ya. Banget. Kita belum terlalu yang lama banget, tapi kita udah sama-sama, maksudnya energi kita tuh sama gitu. Dan gue mau bahas tentang gimana awalnya lo bisa masuk ke Miss Indonesia. How was it? Maksudnya apa yang lo lakukan, first stepnya apa? Terus apakah lo emang passion di dunia beauty pageant apa gimana? Firstly kan gue anaknya tomboy ya sebenarnya. Exactly. Ya kan? Right. Anaknya sneakers banget dibanding heels gitu. Cuman dari dulu emang gue tuh pingin banget jadi inspirasi buat orang. Dan memang nyokap gue tuh kayak selalu melihat gue tuh sebagai either Miss Indo or pageantry gitu, princess gitu kan. Nama gue Princess Michaela Audrey Megonondo itu punya arti yang ibaratnya pokoknya wanita baik yang bisa mencapai cita-citanya setinggi langit itu. Nah, gue mau jadi Miss Indonesia itu lebih tepatnya gue mau jadi orang yang bisa memberikan inspirasi yang baik ke orang, tapi gue nggak tahu caranya gimana. Oh, jadi cara menyalurkannya itu dari masuk Miss Indonesia. Dan itu pun bukan jalan yang gue pilih, itu pun jalan yang dikasih sama Allah. Jadi kayak gue itu dulu memang cuma pingin jadi orang yang bisa jadi volunteer aja, sama that can inspire people. But ternyata jadi Miss Indonesia. Dream come true. Nama princess jadi queen. Right. Exactly. That's makanya crazy. nama tagline gue waktu itu princess to be queen. Gitu. Tapi lu manifesting gak sih? Maksudnya lu pernah kayak really? I do manifesting. Gila ya. Gue mau nanya juga nih, struggle lo selama melewati pasti kan banyak banget ya. Ya contohnya kayak lo harus jaga makan mungkin atau apa
atau sikut-sikutan sama Miss yang lain gitu kan, gue juga nggak tahu gitu. Apa sih yang lo lewatin, maksudnya struggle apa sih di ajang Miss Indonesia itu? Ajang beauty pageant kali ya? Iya, beauty pageant. So, struggle yang paling besar yang gue alamin mungkin dari diri gue kali ya. Oke. So my biggest challenger was myself gitu. Gue itu orangnya sangat tertutup, dan untuk menjadi seorang Miss Indonesia gue melatih diri gue untuk menjadi lebih terbuka. Lo orang yang tertutup? Iya, I don't trust people easily. Oh iya, agak iya susah juga ya. Sih, bener. Mungkin karena pengalaman sebelumnya ya. Iya, yuk. Terus habis itu mungkin struggle selain kayak aku harus biasain diri, kayak gue harus biasain diri buat jadi lebih, public figure. Right. I have to keep my diet. Gue orang yang sangat mendengarkan omongan orang lain. Dan gue memang jadi Miss Indonesia itu kita harus ya terlihat ramping lah. Maksudnya siapa yang nggak mau terlihat, you look cute on camera, So gue jaga makan, gue olahraga segala macam, dan papasan itu I did my very best. Dan ketika gue menang Miss Indonesia, everyone was publishing my face. Here, there, I see my face. Mulailah komen-komen masuk. Gue si overthinker dan si perasa dan dibawa ke hati. Baca semuanya dong. Princess gemuk banget. Wow, really? Princess mukanya nggak keurus. Princess kulitnya kenapa kayak gitu? Tapi itu nge-trigger lo nggak? It triggered me a lot. Gue jujur gue struggle secara mental. Gue itu gede banget selama gue jadi Miss Indonesia. Pertama gue anaknya nggak biasa dengan dilihat oleh publik. Sekarang my life is public consumption. Benar. Ya kan? Kedua, people always wanna know what I wanna do. Jadi kayak kalau misalnya gue nggak upload, kita kemana sih? Kok nggak nge-post sih gitu-gitu ya? Dan kita ada namanya transformation. Dari kita awal terpilih sampai kita masuk ke ke beauty pageant yang internasional. Dan sampai sekarang, gue dicap Miss yang paling nggak niat transformasinya. Wow. Sedangkan kalau mereka tahu what really goes behind the scene, I triggered an eating disorder. I triggered my mental health, which was bad. Tapi gue bersyukur banget gue punya keluarga yang sangat suportif. Dan gue punya teman-teman yang sangat suportif yang bisa ngebantu gue buat at least bisa lah, Ces, lo tuh bisa kok, bisa. Dan gue sebenarnya ngomong kayak gini, it's not that I'm triggering or I'm not saying people should go to beauty pageant, enggak. Tapi kalian bukan cuma harus siap secara fisik, but mental you have to be really diligent in being true to yourself juga. Karena kan ketika gue jadi Miss Indonesia, gue gak mau kehilangan diri gue. Bener. Diri gue yang tomboy, diri gue yang quirky. Yang penting ya gue belajar nempatin diri aja. Tapi gue melihat lo tuh juga sebagai Miss Indonesia yang sangat millennials. Maksudnya gini loh, di perspektif gue tentang Miss Indonesia tuh bener-bener sangat anggun, yang harus kemana-mana pakai dress, terus pakai mahkota apa segala macam. Di otak gue seperti itu. Dan turns out gue temenan sama lo dan gue kenal, ternyata memang lo juga asik juga orangnya. You're really friendly. Maksudnya lo bisa explore diri lo juga. Bener. Walaupun ada mungkin ada beberapa burden dari si Miss Indonesianya itu gitu ya. Lebih ke probably not Miss Indonesia's burden, tapi public's expectations burden. Right. Itu yang agak sulit buat public figures and other people that is in the entertainment industry. Public's expectation itu agak sedikit susah. Iya sih. Karena lo pasti juga punya ekspektasi buat diri lo kan. Bener. Ditambah ekspektasi dari publik. That's two different things, Bener. Tapi lo pernah gak sih, maksudnya kayak ada orang yang komen ketika lo keluar, lo lagi nggak well prepared, yang outfitnya lagi santai banget mungkin, lo udah cuma pengen ke mall doang gitu. Terus ada orang yang lihat, terus ada yang komen, aku ngeliat Kak Princess kok di mall pakaiannya gitu sih gitu. Pernah nggak? Gue pernah ketemu sama salah satu orang yang tahu gue juga. Gue lagi pakai hoodie, oversize, biasa mau ke mall, pakai legging. Disapa dong, Miss, gitu. Gue main HP, Miss. Gue nggak ngeh dong, karena gue karena this is a funny story. I don't realize I Miss Indonesia sometimes. So dipanggil Miss tuh kayak siapa ya, gitu kan. Terus lagi di lift, Princess, ya ampun deh tadi kita panggilin. Oh ya ampun, maaf aku nggak denger. Karena gue terbiasa dengan nama Princess, gue nggak terbiasa dengan Miss. Terus kayak Princess habis lagi gak enak badan. Enggak, lagi pingin ke mall aja. Jadi kalau gue kayak gini dikira sakit. So the expectation for me was to look, prepared every time. Cuman ya gue belajar dari situ kayak oke, Ces, sekarang lu tuh emang kalau mau keluar you have to at least look presentable. Lo nggak bisa lagi jadi anak kuliahan yang
kemarin yang kayak udah aku pakai baju ini deh keluar gitu, nggak bisa. Oke. Tapi awal lo terjun ke dunia entertainment itu apakah memang lo dari beauty pageant langsung kah atau lo pernah syuting mungkin atau apa? Oke, jadi thank you. Asik. Oh, jawabannya tuh harus Miss Indonesia ya, bener juga sih, gue lupa. 30 detik tapi agak susah. 30 detik dari sekarang? Enggak. Oke. Enggak, jadi emang gue dari dulu pernah ikut casting. Gue pernah ikut Idola Cilik. Seriusan Gue pernah ikut. Gue pakai topi warna ungu dan pakai dress warna ungu gitu. Dulu gue pernah ikut. Itu pertama kali gue casting buat TV itu Idola Cilik. Video klip Idola Cilik bukan? Bukan. Oh bukan, gue soalnya pernah ngisi di video klip Idola Cilik dulu. Lucu banget. Zaman yang Caka, lo tau gak sih? Tahu. Iya, Debo. Itu gue dulu itu. Oke. Pikir gue kita satu frame gak, oke? Terus. Anda satu frame. Nah, oke. Gue ikut casting itu pertama kali tuh gue ikut terus emang gue awalnya nggak punya interest di entertainment. Oh, really? Cuman awalnya. Oke. Cuman tiba-tiba gue kayak gue pingin banget nih bisa menginspire other people. Tapi I don't know how. Yeah. But then people are like, udah just ikut casting aja iseng-iseng. Ikut. Miss Indonesia pun that was my first pageant. Yeah. Dan itu didorong dengan sahabat bokap gue kayak, Ron, anak lo kan cewek nih, ikutlah iseng-iseng aja. Maksudnya kayak buka experience lo juga gitu. Iseng-iseng berhadiah lah ya. Iya, iseng-iseng menang gitu. Tapi menang. Gue inget banget, gue tuh waktu malam Miss Indonesia, gue ngomong kayak gue mau makan Indomie 2 dan lo tahu gue menang besoknya jadi nggak makan Indomie. Sabar ya, mungkin ada waktunya. Berarti awalnya itu lo sempet casting Idola Cilik. Betul. Terus berarti Miss Indonesia ini yang beauty pageant ini awal dong bisa dibilang awal ya? Awal banget dari segala perjalanan entertainment career gue yang besar ya, yang signifikan. Terus ya udah, now here I am. Gila. Tapi cukup inspiring sih. Maksudnya gue ngelihat kan gue sempat research lo ya. Makasih. In a way, jadi Anda intel. Ya lo tahu gue, ya kan? Gue sempat nge-research lo, jadi gue search di YouTube nih Princess Megurundo, and there's a lot of videos yang keluar itu bener-bener yang pas lo lagi di London, interview di London, gila itu keren banget. Gue kayak, ini teman gue nih, gitu. Gue yang kayak bukan teman gue deh, gitu. Kayak kenal, bukan ya? Tapi keren sih lo, maksudnya setelah lo udah melewati struggles yang banyak juga gitu, dan pada akhirnya lo di titik yang sekarang. Sampai akhirnya lo viral di TikTok itu kenapa? Karena gue lihat nih seperti yang tadi kita sempat bahas. Gue lihat TikTok lo lagi rame banget sekarang. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Kenapa sih yang nge-trigger lo rame gitu dari netizen tuh kenapa? Saya menyerah, terima kasih. Nggak bisa gitu. Kan gue bikin dance aja, emang gue sering bikin dance. Iya, bikin dance bener. Terus kayak gue ngeliat ada sosok atlet dalam hidup lo. Itu siapa? Temen gue doang. Temen lo doang? Oh jadi dianggap temen? Emang temen. Oh emang temen? Emang temen aja. Oh belum kesana ya? I still have trauma. And I think I don't wanna open up my heart too fast just yet. Dan juga kayak gue ngeliat diri gue sekarang, dan gue kemarin sempet kayak skip kampus, sayang banget kalau misalnya gue lepasin kuliah gue kan. Bener. Jadi gue emang lagi fokus banget sama karir dan juga edukasi gue. So kalau gue bilang gue gak punya waktu buat cowok, that will be like really weird. Cuman it's more like taking things steady aja gitu. Kalau mau hangout, ayo hangout. But misalnya di waktu deket gue ditembak sama orang tuh, gue kayak masih yang bentar dulu nih. Kayaknya bukan sekarang waktunya gitu ya. Iya sih, mungkin apalagi ketika lu punya trauma pada masa lalu gitu ya, dan butuh waktu yang lama juga sih untuk healing gitu. Betul banget. Bener, makanya didengar hati-hati dengan hatiku kata Pujangga. Thank you so much. Banget. Promo lah dikit nggak sih? Itu yang nyanyi sahabat saya, tolong didengerin ya, terima kasih. Gue sama Kelvin bisa didengar. By the way, next ini gue bakal ada segmen yaitu question from netizen. Jadi followers lo itu ngirimin video ke gue dan menanyakan sesuatu. Jadi kita langsung masuk aja ke question from netizen.
Halo Kak Alvin dan Kak Oces, kenalin nama aku Verlin, aku dari daerah Tangerang. Dan aku mau kasih pertanyaan ke Kak Oces. Sejak kapan Kak Oces tertarik untuk masuk ke dunia model dan motivasi Kak Oces untuk masuk ke dunia model itu apa? Thank you. Nah, thank you Verlin Thank you, pertanyaannya. Verlin. Shout out Verlin. Apa nih jawabannya? Thank you. Asik. Oh iya, jawabnya pakai Jawabnya ini Miss Indonesia dong, dong. cara Miss Indonesia dong. Thank you. I believe that my motivation when it comes to modeling is my mom. Mamaku salah satu orang yang sangat influential dalam hidup aku, terutama mendorong dalam dunia permodelan. Ikutin jejak mama dan hidup-hidup mama juga dilewatin dari aku gitu juga. Dan sejak kapan mulai dari modeling? Dari 16 tahun. Aku mulai ikut sekolah modeling di Look Modeling School. Dan sampai sekarang aku ikut beauty pageant di Miss Indonesia and Miss World. Thank you. Wow. Emang jawaban Miss Indonesia tuh beda ya. Kalau gue mungkin bakal jawab yang kayak ya thank you ya pertanyaannya ya. Kalau gue sih kayak ya enjoy aja sih. Nah, gue mau nanya nih sebenarnya. Karena kan lo sempat cerita juga ke gue. Lo tuh bukan tipe orang yang bisa mengekspresikan perasaan lo. Ya kan? Dan kalau lo mengekspresikan perasaan lo itu kan lo bilang dari lagu, terus lo tulis poetry gitu-gitu kan. Lagu apa sih yang lo ciptakan? Aduh, kalau misalnya dibilang lagu, lebih ke arah emosi gue tertulis kali ya. Oke. Tapi gue kasih nada. Ya. Cuman kebanyakan yang gue bikin itu adalah tentang long distance relationship, relatednya sama itu. Oke. Karena anaknya emang jiwanya kuat banget, jadi Long kayak distance LDR, banget, long distance gitu banget ya. gitu kan. Kayak pura-pura kuat tapi enggak gitu. Kayak enggak bisa sebenarnya long distance tapi denial bener. gitu kan. Bener. Gue lagi ngebacain lo aja sih sebenarnya di sini. Lebih ke arah kayak antara nih, kalau misalnya gue pilihannya ada banyak. Antara beda kota, beda negara, beda agama. Oh, pernah beda agama? Pernah. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya. Kenapa jangan? Sakit. Gue juga pernah lagi suka sama beda agama, tapi nggak apa-apa ya, mungkin jadi pengalaman aja ya. Trauma lagi. Banyak trauma lo ternyata. Oke, nah gini loh, gue tuh masih gue denger banget curhatan lo banyak banget ke gue, yang dari yang seneng banget, dari yang sedih banget, terpuruk banget dan segala macam, apalagi tentang relationship gitu ya. Betul. Nah, pasti kan setiap orang tuh punya pattern yang berbeda-beda sama tiap relationship gitu. Nah, lu punya nggak sih bad experience sama relationship lo yang dulu-dulu? Oh, punya. Atau yang baru terakhir ini? Spesifik ya? Ya kan gue nanya aja, bener gak? Bener. Iya. Pattern yang gue lihat mungkin I have always been cheated on. For real? Iya. Seorang kayak gini nih. Buat lo, cowok mantannya princess hodop. Agak hodop gitu. Lu diselingkuhin seriusan? Gue diselingkuhin seriusan. Why? Enggak, lo gimana lo bisa tahu kalau lo diselingkuhin? Apa ke gap kah? Gue emang punya gut feeling yang gede emang. Jadi kalau misalnya gue sekali ngerasa nggak sure sama orang, nggak tahu gimana, universe tuh bakal ngungkapin semuanya. Kalaupun misalnya nggak terungkap ketika kita lagi pacaran, ketika gue putus, kebongkar semua. I see. Itu. Iya. Jadi ditunjukin satu persatu ya. Kayak ini lo orangnya. Karena gini loh menurut gue ya, ketika lo masih di suatu zona, di suatu area yang which itu relationship kalian, lo cuma bisa ngelihat beberapa hal aja. Facts. Gitu. Dan ketika lo udah keluar dari zona itu, lo bisa melihat semuanya, even dari kejelekan-kejelekannya juga. Dan akhirnya lo sadar. Kayak gitu kan. Kalau misalnya dibilang kayak ditanya gitu kan, emang Princess nggak ngeliat refleksnya? Kebetulan saat itu buta, jadi refleksnya nggak kelihatan, warnanya pink. Agak color blind waktu itu. Cinta aja orangnya ya kan. Agak stupid juga agak gitu. Stupid jadi juga pada saat itu ya. But it's a learning experience, you know, getting heartbroken. Terus kayak gue nggak tahu nih ya, tapi buat para cewek-cewek kalian mungkin bisa relate. Dari setiap heartbreak kalian bakalan glow up lebih sering itu. Oh really? Semakin sakit heartbreak lo, semakin parah glow up lo, semakin mantap lah ibaratnya, kayak semakin. Itu karena ada motivasi dari diri sendiri kah atau apa ya? Gue nggak tahu, tapi kalau misalnya gue, my last relationship, gue setelah putus, gue ngasih batas diri gue buat nangis galau lah seminggu, itu maksimal. Seminggu itu maksimal. Kalau gue sampai masih nangisin dia setelah hari itu, gue berhak diketawain sama keluarga gue, which is saudara-saudara gue. Right. Dan sekarang udah. Diketawainnya masih.
Diketahuannya masih? Masih, tapi alhamdulillah gue cuma butuh waktu seminggu ya. Itu seminggu itu gue nangis-nangis banget. Dan itu gue di situ benar-benar ngebenerin diri gue banget. Right, ya self improvement. Tapi dan again ketika gue udah putus, gue ngeliat semuanya. Even my friends say it's not your fault. Exactly. Even you said it's not my fault. Totally, yeah. Ya, terus gitu udah mulai kayak, oh iya, maybe it's not my fault. Memang, gitu. ya, sorry ya, buat Oke, tadi sensor aja. Batut gitu, ya kan. Nah, bahaya banget. Ya bener, siapa kayak? Ya kan? Tutut bunyi kereta api. Let's talking about bullying. Oke. Jadi gue nggak tahu ya, dia tuh cerita banyak banget ke gue. Padahal kita baru ya kenal tuh nggak lama lah ibaratnya gitu ya. Dan gue sama dia tuh punya cerita hidup yang kurang lebih sama, tapi agak beda. Ya agak sedih sih memang gitu ya. Maksudnya kita pernah jadi korban bullying juga. Betul. Gitu ya. Dan how do you survive? Maksudnya gimana cara lo bisa kayak berdamai dengan orang yang ngebully lo itu? Ini agak-agak gue flashback kali dikit ya. Jadi gue waktu SMP itu gue punya, ya gue bukan salah satu perempuan yang popular. I wasn't the it girl of my school gitu kan. Terus gue inget banget, gue gak punya temen, gue dijauhin sama cewek-cewek di angkatan gue. Gue pernah jadi bahan olokan untuk, tembak dia deh. Iya. Bercandaan gitu. Bercandaan, ditembak ya, terus di videoin kayak. What? Iya, itu satu. Dan yang paling bikin gue mentally crushed and mentally kayak maksudnya yang efek gue secara mental banget itu adalah ketika satu hari ini gue mau pulang, tiba-tiba gue dipanggil sama cewek-cewek angkatan gue, sini dong Cez main gitu. Gue ngerasa bahagia dan ngerasa di welcome banget. Karena gue nggak pernah ngerasa welcome itu sama orang-orang lain. Gue di lingkaran gitu, dan gue di tengah-tengah. Satu persatu cewek-cewek itu ngomong, lo pas besar gak akan jadi apa-apa, lo pas besar gak akan berguna, lo pas besar gak akan jadi orang yang sukses, lo gak bakal cantik pas udah besar. Kebayang anak 13 tahun digituin? Ya hancur sih. Hancur gak? Hancur. And how do you keep up with that? Maksudnya gimana cara lo akhirnya bisa yang kayak, you know what, fuck it gitu, yang menjadikan diri lo sebagai sekarang gitu. Gue gak pernah cerita ini ke nyokap gue sampai gue jadi Miss Indonesia. Nyokap gue gak pernah tahu. Jadi gue membawa bekas luka dan beban ini selama 5-6 years. Right. Itu gue bawa. Dan gue mencoba sangat susah untuk berdamai dengan diri gue dengan cara paling efektif deh. Gue belajar tiap kali gue bangun tidur, gue pasti affirmation. Kamu cantik, kamu pintar, you're amazing, you're worth it. Itu. Kata-kata sesimpel itu bisa ngebantu gue secara psikologi untuk kayak, okay Cez, you got this. Gitu. But there are days dimana lo terpuruk lagi. Dan disitulah lo perlu anchor, which is my family and my loved ones. Ih, best banget, mau dong. Best banget. Ini dari tadi ini yang gue butuh, paham ya? Kayak kopi adalah hidup gue. Gue juga. Ini sama. Itu kan sama kita tuh serem sebenarnya. Takut ya? Banyak banget kesamaan dari kita, Vin. Iya sih. Dari mana kita ngobrol? Itu dia. Gue takut banget loh. Karena gue nggak pernah, maksud gue gini loh, ketika gue kenal pertama kali kenal sama orang ya udah. Gue kenal ya masih kayak jaim. Pertama kali gue ngobrol nggak ada jaim kayak menurut gue sih kita long lost friends. Kayak berarti udah janjian kan lo ketemu gue pas tahun sini aja. Iya. Kayak entar aja ya. Ketemu gue pas lagi kita sama-sama trauma ya. Gitu. Minum dulu, gue aus juga dari tadi ya. Tufin katanya, terima kasih sudah melakukan yang terbaik setiap hari. Kamu hebat. Emang ini yang kita perluin, kopi dengan kata manis. Tapi jangan terlalu manis karena kayak buaya ntar. Aduh, kayak siu. Kayak si. Disebut sama Disha. Tolong ya jangan ghosting teman gue. Saya enggak. Iya tapi kan tinggal delivered aja kan, cuma di read doang kan, kenapa? Nyerah. Nggak kuat, nanti akan nonton kamera. Makasih. Ya terima kasih udah ngundang saya, berarti banget Vin, makasih. Berarti banget masih duduk, kita masih lanjut. Oke, jadi next ini kita bakal bacain cerita-cerita dari netizen yang banyak banget cerita-cerita dari mereka tuh yang interesting banget menurut gue.
karena cerita tentang pengalaman hidup dia dan menurut gue banyak hal-hal yang dilewatin setiap orang, struggle setiap orang tuh berbeda-beda. Betul. Dan di sini gue mau bacain juga nih. Betul. Oke, ini dari seseorang anonymous, nggak bisa disebut namanya. Oke. Hai Kak Alvin, semuanya aku mau luapin di sini kata dia. All about tata cara berpakaian. Sebelum aku ngomong panjang lebar, pasti udah tahu lah ya gimana reaksi masyarakat Indonesia kalau lihat orang berpakaian terbuka sedikit aja. Seakan-akan itu mereka yang berpakaian terbuka itu kayak bikin sesuatu kesalahan fatal, suatu kesalahan besar gitu. Aku ini sometimes berpakaian tertutup, sometimes terbuka. Tapi yang nggak terbuka, segimananya Kak. So, banyak orang yang nyindir, yang hujat aku mulai dari teman, even sampai saudara sendiri. Wow. Gitu. Udah speak up tentang cara berpakaian kalau lagi ngobrol sama teman atau saudara, tapi kayak mereka tetap aja punya pakaian yang suatu label jelek kepada orang yang pakaiannya kebuka gitu. Oke. Menurut lo gimana? First of all, makasih banget buat questionnya. Iya. Nggak serius Oke, banget buat makasih questionnya, karena banget. Oke. menurut gue ya, kalau misalnya soal cara berpakaian nih, selama kita tahu tempat dan tahu kondisi, kayaknya itu tinggal menyesuaikan aja. True. Ya kan? Karena kita nggak mungkin misalnya kita pergi ke acara yang kayak apa, baju kita tidak misalnya nih you go to the beach. Right. Kalau misalnya seandainya lo mau pakai pakaian terbuka di beach, would be normal because ya lo mau berenang, lo mau di pantai dan lo panas di pantai gitu. Maksudnya kalau ketika kita ngomongin soal cara berpakaian, kayaknya kita harus menekankan juga ke diri kita kalau misalnya you cannot change a person perspective. Right. Itu lo nggak bisa rubah. Orang cara pandang ke kita itu kita nggak bisa ubah. Tapi yang kita bisa lakukan ya untuk meminimalisir mungkin dampak seperti itu. Ketika kita mau pergi ke satu tempat dan kita mau pergi ke, for example kayak acara apa ya, selama kita tahu tempat dan kita tahu conditionnya, sesuaiin aja bajunya. As long as you're, satu hal lagi, ketika kita pakai baju, cara bersikap kita itu it means a lot. How you present yourself to society itu means a lot banget. Bener. So menurut gue selama lo bawa diri yang baik dan lo pakaiannya sesuai dengan tempat yang lo mau tuju, itu udah that's one of the key points when I wear something. Ya tergantung occasionnya juga sih. Kalian mau pakai, kalau kalian mau ke pantai atau ke kolam renang kan nggak mungkin pakai gamis, gitu loh. Contohnya kan kayak gitu ya. Gitu, atau kayak misalkan kalian mau ke suatu pesta kan nggak mungkin cuma pakai kaos. Jadi tergantung occasion kalian mau kemana, ya nggak sih? True. Kayak gitu. Oke, next. True. Ini ada dari seseorang anonymous juga, nggak bisa disebutin. Ini lumayan sedih sih gue bacanya, karena ini salah satu traumanya dia. Hai Kak, aku salah satu followers kamu, tapi aku follow di first account. Jadi pas aku umur 4-5 tahun gitu, aku lagi nginep di rumah bude aku. Di situ tuh yang tidur ada aku, bude aku, anak laki-lakinya bude, sama anak perempuannya. Pas tidur lampunya dimatiin dan aku dilecehin sama anak laki-laki itu. Umur dia pas itu sekitar 12-13 tahun gitu, lupa dia bilang. Aku melek terus nge-freeze dan kaget banget dia ada di atas aku. Aku nggak pernah cerita ini ke keluarga karena aku takut. Aku bener-bener trauma banget, pengen hapus memori itu di ingatan aku. Tuh susah banget katanya. How do you respond? First of all, makasih banget udah nanya, dan gue cuma mau bilang gue salut sama lo udah berani buat speak up soal hal ini ke kita ya, Vin. Maksudnya kayak udah mempercayai kita buat ngomongin ini, makasih banget. Dan gue mau bilang lo hebat dan lo kuat. Hal-hal kayak gini kan kita banyak lihat ya, Vin, sexual harassment and everything, dan banyak banget orang atau society yang bilang ini tuh hal yang kayak dibilangnya aib atau tabu. Atau tabu kan. Aku bukan orang profesional di sini dan I don't wanna take my own take on it, ya kan. Tapi kalau misalnya memang kamu mau mau membicarakan ini ke orang yang lebih profesional, kamu bisa coba kontak layanan pemerintah which is 119, terus kamu dial 8. Ini if I'm not mistaken ini bebas pulsa. Dan kayak lo bisa ceritain semua di sini. Nah, dari sini itu kalau seandainya memang trauma yang lo alami di mata
yang lebih profesional itu dia perlu ditindaklanjuti yang lebih, nanti kamu mungkin akan di-prescribe ke rumah sakit atau gimana gitu. Right. Gitu. Jadi jangan takut, maksudnya jangan menganggap hal ini tuh dianggap aib. Benar, atau jadinya kita nggak berani speak up untuk ini, karena gimana ya, sampai keluarganya dia nggak tahu tuh berarti kan it's something yang burden juga buat dia, karena dia nggak bisa nge-share ke siapapun. Even di DM ini pun juga dia nge-share-nya sebagai anonymous. They have a safe space, which is really sad and very heartbreaking. Exactly. Ya mungkin bisa coba hubungin juga sih kalau gratis dari pemerintah itu. Betul. Coba hubungin 11988 ya untuk sharing juga. Nah, gue juga mau nekenin juga nih kalau misalnya kayak sexual harassment itu nggak cuma terjadi kepada orang-orang yang bajunya tuh kebuka ibaratnya. Benar. Karena waktu itu gue pernah buka Twitter dan sempat lagi ramai dengan sexual harassment. Itu gue lihat ada museum yang menunjukkan baju-baju orang victim of sexual harassment. Dan lo kebayang nggak sih gue ngeliat baju apa di situ? Apa? Seragam SD. Seragam SD. Baju tangan panjang. Oke. Baju tidur Doraemon. Piyama gitu Piyama, maksudnya. baju tidur. What? Berarti kan it means that sexual harassment tuh can happen to anyone at any time, any gender. Benar banget. Gitu. Jadi when it comes to sexual harassment, it all dan lebih ke arah pakaian tertutup atau terbuka ya, it all comes down to the mindset aja. Iya. Mindset orang itu gimana? Karena gini loh, maksudnya ketika ada, gak tau ya, banyak banget yang ngebahas tentang cara berpakaian dan segala macam, pakaian terbuka dikiranya ngundang lah. Bener. Apa segala macam, itu kan banyak banget. Baik banget. Gitu, dan banyak juga pro dan kontranya gitu. Dan menurut gua ketika memang ada seorang perempuan yang memakai baju terbuka dan yang kayak ketika ada cowok yang melihat dan memang tergoda, bisa dibilang kayak gitu, tergoda. Ya itu kan balik lagi ke ya cowoknya aja. Betul. Gitu kan. Tapi ketika udah action, itu kan udah beda lagi. Bener. Ngerti gak lo? Pelecehan itu udah beda lagi. Udah bukan cuma kayak ketika misalkan gue ngelihat ada cewek nih gini pakaian terbuka dan segala macam, ya udah gitu. Tapi ketika memang sudah melakukan entah itu harassmentnya, next stepnya itu kan kita yang kontrol. Bener. Berarti memang totally salah pelaku dan kita nggak bisa nyalahin si korban, ngerti gak sih? Kayak gitu loh. Jadi buat teman-teman juga yang nonton, it's all about mindset. Gitu. It's all about perspective juga gitu ya. Dan cowok tuh juga bisa kena sexual harassment, Fit. Exactly. Nggak cuma cewek. And there's a lot of hal yang maksudnya cerita-cerita orang tuh banyak banget. Baik banget. Cowok baik kena banget. harassment. Bener. Apalagi this industry ya. Itu kan gila banget gitu loh. Maksudnya banyak banget, tidak cuma cewek, cowok pun harus hati-hati. Betul. Karena Dan bisa menjadi korban juga. Bener. Itu kenapa penting banget kalau gue bilang ya, pembawaan diri. Iya. How you perceive yourself, karena lo nggak bisa ngerubah persepsi orang terhadap lo. Bener. Itu yang nggak bisa lo rubah. Itu. Iya sih. Well, it's interesting. It is very interesting dan this has to be spoken a lot juga karena buat edukasi orang-orang juga, dan we're not professionals, but you know, at least kita ada insight for you guys juga kalau memang kalian punya pendapat yang kayak gini yang sama atau beda dari kita. It's all in the it's all in the mindset. Just give the opinion. Gitu ya. Right. So jadi nggak kerasa kita udah di sesi akhir. Gue mau nanya, kedepannya ada proyek apa sih kedepannya? Entah itu mungkin film atau apa atau anything. Kalau gue secara pribadi, project yang mungkin gue fokusin banget ke depan nih, gue mau lulus cepet-cepet, Vin. Gue pengen lulus. Amin banget lagi. Gue juga lagi masalahnya, tapi amin. Udah. Iya kita kan? pengen lulus. Kita kan korban cuti. Iya. Romusha dari kecil. Iya. Sedih banget. Oke. Terus juga bisnis gue yang Kit Care ini. Oke. Dan gue berharap bisa terjun ke dunia fashion or makeup and everything. So gue mau coba digital content creating dan terjun di TikTok, Instagram, mungkin gue bikin YouTube. Harus dong. Jadi gue tuh sama Disha itu udah bener-bener ngeracunin dia. Pokoknya lo harus bikin YouTube apapun, entah mungkin lo openingnya bikin makeup tutorial atau apa ya nggak sih? Sayang banget. Nah kalau misalkan kalian setuju, coba komen dong di bawah. Kalian setuju atau nggak nih Princess Megorondo bikin YouTube channel? Langsung ya? Langsung. Wow. Harus, ya nggak?
Gue kalau misalkan lo ngelihat diri lo 5 tahun ke depan, kira-kira lo akan menjadi Princess Megonondo yang seperti apa? Maksudnya kan lo udah banyak banget nih achievement yang udah lo capai dan menjadi Miss Indonesia 2019, go to Miss World, terus sekarang juga fokus di karir dan edukasi. 5 tahun ke depan lo bakal menjadi Princess Megonondo yang seperti apa? Hopefully sih Princess Megonondo yang masih kayak gini ya, masih sama kayak gini. Oke. Cuman dengan achievement yang sudah jauh di atas ini. Amin. Amin. Emang gue dari dulu tuh pingin banget, Vin, bisa banggain nyokap bokap dengan hasil usaha jerih payah gue sendiri gitu loh. Kayak mereka udah bangga kok. Udah, tapi gue sebagai anak gue masih pingin punya rasa kayak at least gue pingin banget bisa ngelihat mereka settled gitu, settled dengan hasil kerja jerih payah gue gitu loh. Right. Karena selain itu gue juga pingin banget bisa nunjukin ke nyokap gue kalau misalnya gue tuh bisa terjun ke fashion dan ke kosmetik segala macam. So mom, I'll take this as a challenge and I'll probably see more of makeup something X me or Oke. buat yang mau collaboration Kayak hit my bisa DM. hit her up. S3 marketing. S3 ikan gue juga tadi hati-hati dengan Iya. hatiku kata pujangga, ingat ya. Oke, thank you so much. Oke deh, thank you so much Princess. Thank you so much for having me. Thank you so much, I feel honored. Gue nggak nyangka gue bisa ngundang Miss Indonesia, ngerti nggak lo? Gue gak nyangka gue first guest di podcast Iya bener lo. banget. Gila, thank you ya Princess. Thank you, Lovin. Thank you so much for sharing. Thank you, bestie. So, this is the ending of this episode. Jangan lupa di like, comment, and subscribe juga ke Gistara Entertainment Channel. Dan komen kira-kira siapa bintang tamu yang harus gue undang juga. So, bye-bye.